Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 kesalahan pebisnis pemula yang sering dilakukan. Oke, sebagai seorang pebisnis, kita melakukan banyak hal. Kita wajib untuk mencoba sesuatu hal yang baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahunnya. Karena itu, kita mungkin sering melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Nah, apa saja sih 6 kesalahan bisnis pemula yang membuat bisnisnya semakin sulit? Kalau kamu ingin tahu jawabannya, silahkan tonton sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, kemudian nyalakan notifikasinya biar kamu tahu kalau misalkan ada video-video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thank you. Kesalahan pebisnis pemula yang pertama adalah takut. Selalu takut mencoba, mencoba sesuatu yang baru, kemudian takut untuk berinvestasi, takut untuk membuat suatu inovasi yang baru, takut untuk merekrut karyawan, takut untuk menjalin kerjasama dengan supplier, takut. Itulah banyak sekali yang dialami pebisnis pemula. Memang sebagai pebisnis kita harus hati-hati dan kita harus memperhitungkan dan mempertimbangkan segala hal. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghambat semua proses yang akan kamu lakukan. Jangan sampai takut ini menghambat kemajuan bisnis kamu. Kalau misalkan kamu ingin melakukan sesuatu, ya coba lakukan dengan perhitungan tertentu. Takut ini seringkali menjadi penghambat bagi teman-teman untuk memulai sesuatu. Makanya kalau misalkan kalian ingin jadi pebisnis yang sukses, jangan pernah takut. Oke? Yang kedua yaitu ingin instan. Nah, ini sangat-sangat sering sekali aku temui di antara teman-teman ya. Kalau misalkan ingin sesuatu, mereka itu selalu ingin mendapatkannya secara instan. Mereka melihat sesuatu itu seolah-olah itu bisa didapatkan secara instan. Contohnya mereka punya rumah atau ingin punya apa, mereka melakukan bisnis untuk punya rumah dan berharap bahwa 1 hari atau 2 hari mereka melakukan bisnis, rumah itu bisa kebeli. Ya nggak kayak gitu guys, ya nggak kayak gitu. Atau kalau misalkan mereka ingin punya pabrik, ingin langsung memiliki pabrik itu dalam waktu sebulan, ingin langsung punya pabrik, sehingga mereka melakukan banyak hal untuk mencapai itu. Padahal kalau misalkan dihitung-hitung itu butuh waktu yang sangat lama untuk dari nol menjadi ke pabrik. Ya memang itu bisa dilakukan dalam waktu singkat, tapi nggak kayak gitu caranya. Tujuannya itu sudah salah, ingin instannya itu udah salah. Nah, ingin instan ini itu akan membuat kita melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ingin instan ini membuat kita menganggap segala sesuatu itu bisa diraih dengan cepat, sehingga kita melakukan aktivitas atau sesuatu dengan cara yang cepat juga. Dengan cara yang cepat dalam konotasi negatif ya. Misalkan jalan pintas, atau misalkan buruk kepada orang, atau misalkan korupsi dan sebagainya. Itu adalah akibat dari keinginan kita untuk instan. Makanya bagi pebisnis pemula jangan berharap instan, karena yang ketiga adalah terlalu percaya orang. Nah, ini juga dampak dari ingin instan sebenarnya. Kalau misalkan kita ingin sesuatu yang instan, kecenderungan kita untuk percaya kepada orang lain itu lebih besar. Kenapa? Karena kita ingin orang itu mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita secara cepat. Makanya kalau misalkan teman-teman ditawari sesuatu, kamu mau nggak kalau misalkan kamu join di aku, kamu akan mendapatkan uang segini, bisnis kamu akan melejit, bisnis kamu akan menjadi bisnis yang nomor 1 di pasarnya. Dengan rayuan-rayuan seperti itu, karena mindset ingin instan tadi, kita terlalu percaya dengan orang itu, sehingga kita memberikan semua yang ia butuhkan, semua yang ia inginkan, dengan harapan impian kita juga akan terwujud, akan diwujudkan oleh dia. Tapi teman-teman, dalam bisnis jangan terlalu percaya orang. Kalau misalkan tidak ada hitam di atas putih, tidak ada perjanjian kerjasama yang jelas, tidak ada saksi, tidak ada apa-apa, jangan kerjasama atau jangan memberikan sesuatu secara berlebihan. Karena penipuan bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Kamu tidak tahu hati seseorang, kamu tidak tahu meskipun itu teman kamu sendiri, meskipun itu saudara kamu sendiri, meskipun itu siapapun, itu kalau misalkan tidak ada surat perjanjian yang mengikatnya, jangan terlalu percaya teman-teman. Nah, kalau kamu ingin kerjasama, ingin bekerja sama dengan baik dengan dia, ingin melakukan win-win solution dengan dia, ingin mencapai tujuan bersama, maka kamu harus menandatangani kontrak atau perjanjian kerjasama. Kalau nggak gitu, kamu akan menyesal nanti di akhirnya kalau terlalu percaya ya. Karena banyak sekali pebisnis pemula yang mempercayakan orang lain tanpa melalui sebuah surat perjanjian, dan banyak juga yang ketipu. Dan ketipu ini biasanya nggak tanggung-tanggung gitu kan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai MM-an gitu loh. Jadi
hati-hati bagi teman-teman, jangan terlalu percaya orang, apalagi kalau misalkan kamu pebisnis pemula. Jangan berharap untuk meraih sesuatu yang tinggi dengan cara yang cepat. Yang keempat adalah salah gaul. Well, kalau misalnya kamu itu pebisnis pemula, ya bergaulnya dengan sesama pebisnis. Jangan bergaulnya dengan orang-orang yang tidak mau lakukan bisnis atau tidak memulai suatu bisnis. Karena mindset kamu akan berubah nantinya kalau misalkan kamu tidak bergabung atau bersama dengan orang-orang yang satu visi dengan kamu, satu tujuan. Meskipun kita punya goals yang berbeda-beda, meskipun bisnis kita berbeda-beda, at least kita sama-sama menjalankan bisnis. Kita sama-sama berjuang bersama. Jadi motivasinya atau lingkungannya, vibe-nya itu positif gitu. Jadi saat kita bergaul dengan sesama pebisnis yang memiliki visi yang sama, yang memiliki semangat yang sama, maka semangat kita atau aura kita juga akan positif. Maka itu akan memberikan dampak positif juga ke diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita bergaulnya dengan orang-orang yang negatif, orang-orang yang selalu mengeluh, orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain, orang-orang yang selalu ingin instan, orang-orang yang selalu mencibir orang lain, nah itu salah teman-teman. Jangan bergaul ke sana, karena kita juga akan ikut ke sana nantinya. Itu akan berdampak pada bisnis kita. Kalau misalnya kita menjalankan bisnis tapi kita terpengaruh oleh emosi-emosi negatif atau pemikiran-pemikiran negatif, maka aktivitas yang kita lakukan di bisnis kita biasanya akan berdampak negatif juga. Kemudian yang kelima adalah tidak menghitung. Well teman-teman, kalau misalnya kita memiliki bisnis baru, apalagi baru nih, pemula nih, kita itu wajib untuk menghitung atau mengkalkulasi semuanya. Contohnya kalau misalkan kita punya modal berapa, kita harus hitung untuk kebutuhan ini segini, untuk kebutuhan ini segini, untuk kebutuhan ini segini. Terus dana cadangan kita itu ada berapa, dan dana cadangan ini itu bisa bertahan untuk berapa bulan. Nah, kita harus menghitung itu. Kemudian untuk pengeluaran, kita mengeluarkan apa saja nih, untuk beli ini, untuk beli ini, untuk beli ini. Nah, nanti pengeluaran ini itu akan jadi apa? Akan jadi aset kah? Akan jadi produk kah? Atau itu adalah kebutuhan operasional kah? Dan sebagainya. Nah, kita harus memperhitungkan segala hal itu. Untuk apa? Untuk kita mengantisipasi sesuatu. Contohnya kalau misalnya kita punya dana backup nih, dana cadangan nih. Ternyata setelah kita merencanakan banyak hal, ternyata ada sesuatu yang kita miss. Kita lupa memperhitungkan untuk biaya. Contohnya biaya pembelian mesin. Padahal kita butuh mesin itu. Nah, kita bisa pakai dana cadangan ini. Nah, saat kita memakainya, kita juga harus menghitung juga. Kalau misalkan ini kepakai, berarti dana cadangan kita bisa sampai berapa bulan. Nah, sampai saat itu kamu harus memperhitungkan segala cara untuk mendapatkan pemasukan sehingga menambah dana cadangan tersebut untuk mempertahankan bisnis kamu. So, kalau misalnya kamu tidak bisa mempertahankan ini, ya bisa jadi kamu akan berbisnis dengan hutang, sama seperti yang banyak dilakukan. Memang banyak sekali pebisnis yang memulai dengan hutang dan sukses. Tapi kalau misalkan kamu pebisnis pemula dan tidak tahu cara memiliki bisnis sebelumnya, tidak tahu cara mengurus bisnis sebelumnya, ya saranku jangan pernah berhutang dulu. Kamu harus pakai dana pribadi dulu dan menghitungnya dan mengkalkulasinya secara tepat. Oke, nomor 6 masih berhubungan dengan yang tadi, yaitu kurang perencanaan. Nah, kalau misalkan kita memulai sebuah bisnis, jangan lupa kita harus merencanakan segala hal. Kita harus punya plan A, B, C, minimal sampai C. Kenapa? Karena rencana kita atau plan yang kita buat itu belum tentu semuanya berhasil. Karena kita tidak tahu kenyataannya kayak gimana. Kita mungkin bisa memperhitungkan faktor internal kita. Misalnya di tim kita nanti ada berapa. Kemudian nanti untuk produksi membutuhkan bahan apa saja. Kemudian untuk waktu produksi itu sekitar berapa lama. Satu produk itu bisa menghabiskan biaya kos atau HPP berapa. Itu mungkin bisa kita hitung. Tapi yang tidak bisa kita hitung adalah faktor eksternal. Contohnya, bisa saja nanti kalau misalkan setelah bisnis ternyata karyawannya nggak terlalu baik dan ada beberapa barang yang rusak karena dia. Nah, itu nanti kayak gimana. Terus tiba-tiba tidak mengharapkan itu sih, kalau misalkan ada bencana, kemudian kita mengantisipasinya seperti apa. Atau kemudian ternyata kita ditipu oleh supplier, atau kita ditipu oleh partner bisnis kita. Nah, itu nanti seperti apa kita menanggulangi itu. Paling tidak kita punya rencana cadangan dan nggak bingung kalau misalnya terjadi sesuatu. Memang sesuatu yang terjadi itu dalam kenyataan bisnisnya itu banyak sekali yang di luar plan kita. Makanya itu dibutuhkan skill bagi kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai pengusaha untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat.
skill mengambil keputusan itu sangat penting kalau misalkan kamu ingin memiliki sebuah bisnis. Tapi plan juga nggak kalah penting, jadi kamu harus merencanakan dengan baik bisnismu kalau misalkan kamu ingin bisnismu lebih sukses lagi ke depannya. Oke, itu saja beberapa kesalahan dari pebisnis pemula. Well, aku harap teman-teman yang menonton video ini tidak melakukan 6 kesalahan itu atau kesalahan-kesalahan yang lain, karena kita semua sebagai pebisnis memang mengalami banyak hal dalam bisnis kita. Kita mungkin mengalami penipuan, kita mungkin mengalami jatuh bangun dalam membangun sebuah bisnis, tapi well, itu biasa. Dan oleh karena itu kita harus sebisa mungkin meminimalisir kesalahan yang kita buat agar bisnis kita tidak rugi ke depannya atau tidak bangkrut ke depannya. Oke? Dan semoga kita semua memiliki bisnis yang sukses ke depannya, yang bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.